Baik, ini kita masuk ke halaman kendaliirigasi.com. Ini adalah website yang dikembangkan bersama PT MNI untuk sistem telemetri dan IoT pengaturan air secara otomatis, irigasi otomatis. Jadi ini adalah dashboard ya. Nah, dengan website ini kita masuk ke dashboard nanti untuk pengaturan dan pengamatan data kondisi air dan juga data performance dari sistem. Jadi seperti itu. Di sini kita perlu masuk untuk yang sekarang kita coba, kita masuk dengan login ipb@kendaliirigasi.com, kemudian dengan password. Dan kita akan masuk ke sini. Ini ada profile. Profile ini menunjukkan ya profile user ya untuk apa namanya untuk device yang sekarang kita sedang terkoneksi. Kita bisa edit di sini nanti kalau kita mau tambahkan foto dan sebagainya dan keterangan yang lebih detail mungkin kita bisa tambahkan. Nah, kita langsung masuk ke dashboard. Di sini sebetulnya tertulis irigasi, tapi kalau secara sistem sebutnya ini sudah multi ya. Jadi untuk irigasi juga, drainase juga. Dan di sini ada beberapa panel. Ini adalah kita pasang 2 sensor yang diamati. Di sini ada soil moisture, kemudian ada water level. Water level ini adalah tinggi air yang ada di reservoir yang berfungsi sebagai pensuplai air dengan berdasarkan tekanan hidrostatik. Artinya nanti kita mengatur water level itu di sini. Ketinggian water level di sini akan mencerminkan ketinggian air yang ada di dalam tanah maupun yang akan kita upayakan ketinggiannya. Jadi karena di sini nanti kan kita akan set air itu berada pada set point tertentu, kemudian air dengan tekanan tersebut akan masuk ke dalam tanah melalui pipa di bawah permukaan, sehingga dia akan dicapai ketinggian sesuai dengan yang ada di reservoir ini, yang ditunjukkan oleh sensor water level ini. Kemudian soil moisture ini adalah kelembaban tanah. Ini adalah catu daya, yaitu menunjukkan tingkat tegangan baterai. Ya. Jadi karena kita menggunakan full dari solar panel, ini akan menunjukkan apakah energi cukup tersimpan, yang tersimpan di dalam baterai cukup, apakah sedang terjadi pengecasan atau charging atau sedang tidak seperti itu. Nah, kemudian ini ada beberapa panel lagi. Ini ada batas atas soil moisture, batas bawah soil moisture. Ini sebetulnya dulu didesain untuk bahwa sistem ini kadang akan digunakan sebagai kondisi dengan acuan kondisi soil moisture maupun water level. Tapi sekarang yang soil moisture ini kita tidak gunakan dan di sistem juga sedang dimatikan gitu, tidak bisa berfungsi atau tidak difungsikan. Nah, tetapi yang water level ini kita gunakan. Jadi ini adalah batas atas, batas bawah, di mana ketika nanti air itu berada di bawah batas bawah, maka katup irigasi akan terbuka, sehingga air dari reservoir akan mengalir memenuhi mengisi pori-pori tanah. Kemudian kalau ternyata terjadi hujan deras misalkan, sedangkan kita set batas atas water level itu pada satu ketinggian tertentu, seperti ini misalkan di 400, kalau hujannya terlalu deras sehingga air itu naik melebihi 400 cm, maka sebetulnya nanti valve drainase akan terbuka. Nah, yang di sini, ini adalah status water level, ini artinya adalah status dari valve untuk irigasi. Ketika dia on, berarti terjadi pengaliran air dari reservoir ke dalam box, ke dalam tanah. Nah, yang atas ini sebetulnya dulu kita rencanakan untuk irigasi yang non genangan, non jenuh ya, misalkan irigasi mikro seperti itu, tapi karena sistem kontrol dengan soil moisture-nya kita matikan, di sini kita fungsikan sebagai drainase. Jadi artinya sebetulnya di sini kalau statusnya on, artinya dia terjadi drainase. Ini memang masih belum disesuaikan dengan device yang kita gunakan.
Nah, ini lokasi kita, lokasi alat yang sekarang ada di kampus. Kemudian ini tampilan berapa dari, ya ini adalah controller, kemudian reservoir, kemudian ini box tempat kita melakukan pengendalian. Ini adalah valve, valve yang kita kontrol secara otomatis. Nah, kemudian ketika sistem ini berjalan, ini akan mengirimkan data secara otomatis ke server setiap 1 menit, ya kurang lebih 1 menit, karena perlu waktu kesiapan pengiriman, terus connecting, disconnecting seperti itu. Jadi ya roughly 1 menit. Nah di sini kita bisa lihat data soil moisture, ya batas atas, batas bawah, kalau di set. Kemudian ini valve soil moisture, seperti tadi sudah disampaikan, ini adalah valve drainase. Kalau on berarti drainase. Kemudian kita geser lagi ke samping. Ini adalah water level pada saat ini real time. Kemudian ini batas atas, batas bawah. Kemudian ini adalah kondisinya apakah on atau off, artinya apakah irigasi atau mati. Jadi kalau yang di sini adalah untuk drainase, kalau dia on berarti drainase terbuka. Kalau di sini andai kata dia on berarti irigasinya terbuka. Dan di sebelah paling kanan ini adalah tegangan baterai seperti itu. Ini kita bisa cek ya, kita bisa dicek ini waktu-waktu yang sebelumnya, karena ini 1 menit sekali tentunya cukup banyak data yang kita kumpulkan, dan ini adalah data yang di server. Sebetulnya di alat sendiri juga data ini tersimpan. Ada kita tempatkan, kita pasang SD card di situ. Jadi kalau misalkan kita ingin mendapatkan data tanpa harus mendownload, kita bisa ambil SD card-nya kemudian kita copy. Nah, seperti itu. Nah, untuk melihat atau untuk mendownload data yang kita inginkan di sini, ini kita bisa melakukan ini, kita klik di kotak ya, yang ada tanggal dan waktu ini, yang ada tanggal. Kemudian kita bisa pilih kita mau download data yang dari kapan. Hari ini, kemarin, 7 hari terakhir, 30 hari terakhir, bulan ini, bulan yang lalu. Nah, ini karena datanya setiap menit, artinya 1 menit, 1 hari itu kan ada data sejumlah 14.400 data. Jadi sangat banyak. Kalau kita mau mendownload selama 30 hari mungkin terlalu berat. Saran saya adalah kita gunakan ya paling lama kita coba 7 hari. 7 hari. Atau ya setiap 7 hari. Jadi nanti kalau kita mau mendownload yang 7 hari terakhir, kita bisa klik seperti ini. Kemudian klik filter. Atau misalkan kita mau yang waktu sebelumnya lagi. Di sini mungkin kita ambil, saya coba ambil tanggal 19. Kemudian di sininya tanggal, nggak bisa. Misalkan ini tanggal 1 ya. Nah di sininya, di sini tanggal 1, yang ini tanggal, misalnya sampai tanggal 10. Seperti itu. Di custom range kita bisa pilih, kemudian kita filter. Kita filter, tunggu sebentar. Data akan berubah sesuai dengan yang kita pilih. Sampai tanggal 10. Nah, kemudian kita tunggu, ini agak lama karena 1 minggu itu lumayan banyak datanya. 14.400 dikalikan 7. Nah, kemudian setelah kita dapatkan menu atau tombol Excel ini muncul, kita tinggal klik, tunggu sebentar. Memang butuh waktu untuk muncul menu save-nya. Butuh waktu agak lama kelihatannya. Nah, ini sudah di-download. Di sini ada tabel 2, bisa di-download. Kita bisa buka. Kita ganti share-nya menjadi screen ya. Nah, ini adalah datanya.
Katanya data ini diurutkan dari data yang terakhir. Jadi kalau kita mau melihat time series dari awal, maka kita perlu sedikit pengaturan di kolom untuk menyesuaikan waktu dan kemudian di short dari paling lama ke paling data paling baru, seperti itu. Ini adalah datanya. Kemudian kita lanjutkan. Ini adalah kalau sudah berjalan. Jadi kalau kita lihat di sini di dashboard ini sudah di set semuanya, termasuk set point-nya sudah di set. Dan kita kalau sudah jalan akan seperti ini, tapi kita sebetulnya harus melakukan pengaturan. Pengaturan karena ini adalah sistem kendali, maka sebetulnya sistem kendali ini harus di setting. Nah, settingnya ada di menu kontrol. Ini menunjukkan waktu, kemudian lihat arti kalau ini berarti terkoneksi. Kemudian ini water level pada saat ini, kondisi valve irigasinya 0 atau off. Valve drainasenya di sini juga off. Kemudian batas atas, batas bawah di sini. Nah, kita bisa ganti dengan pertama mencek di sini. Misalkan kita mau ganti menjadi ya katakan 350 ya 350 mm. Ini satuannya milimeter. Nah, 350 ini artinya 35 cm di atas sensor. Sensornya ada di reservoir dan posisi dari sensor itu sebetulnya ada di bawah tanah, sebetulnya lebih rendah dari tanah di box. Ya, seperti itu. Tapi intinya sih sebetulnya di sini kita harus tahu tinggi referensinya saja. Apa namanya? Ketika kita menentukan 350 ini mungkin kalau di boxnya itu dalam ketinggian 5 cm di atas pipa inlet kalau saya tidak salah. Nanti kita bisa cek lagi. Ya seperti itu. Kemudian kita simpan. Untuk memeriksa apakah sudah masuk ke dalam sistem, kita klik reload di sini. Tunggu sebentar, masih connecting dengan. Nah, di sini batas atasnya sudah berubah. Ya, seperti itu. Ini saya kembalikan lagi karena ini setting untuk pengamatan. Dan seperti itu, untuk amannya kita uncheck di sini. Kemudian kita lihat kalau semuanya sudah berjalan, kita ingin melakukan pengamatan secara real time. Dan di sini disediakan chart ya. Kita sediakan chart atau grafik yang menunjukkan pertama di sini ada soil moisture. Ini dari sensor soil moisture, kemudian ini adalah water level dari sensor water level. Nah, untuk sistem yang sekarang ini kita mengarah pada sistem pengaturan water table. Jadi water level di sini respective to water table sebetulnya di dalam tanah. Jadi kita akan mengatur kondisi air di dalam tanah itu berdasarkan water table-nya. Kalau kita ingin memberikan genangan, maka kita atur ketinggian air itu akan supaya lebih tinggi dari permukaan tanah. Nah, itu nanti kita akan dapat genangan. Tapi kalau kita atur di bawah permukaan tanah, maka yang akan kita dapatkan adalah water table. Jadi ini adalah lapisan tanah yang jenuh air di dalam tanah, yang kemudian nanti akan terjadi perambatan air ke atas dengan sifat atau proses kapilaritas. Jadi kita bisa menyediakan kelembaban yang sesuai dengan perakaran tanaman, misalkan dengan mengatur pada kedalaman berapa kita sediakan water table-nya gitu. Dan ini akan sangat bermanfaat khususnya untuk di tanah-tanah yang memang di situ airnya banyak ya. Jadi ketika kita ingin melakukan penanaman, misalkan untuk tanaman yang dia tidak boleh kebanjiran atau tidak boleh tergenang, maka kita bisa atur water table seperti ini, sehingga air tidak akan jatuh terlalu jauh ke dalam tanah, sehingga air
tanahnya kering, tapi juga ketika terjadi air yang masuk berlebih, langsung diantisipasi dengan drainase seperti itu. Idenya seperti itu. Tentunya di lapangan tidak semudah atau tidak sesederhana itu, karena kita harus memikirkan infrastruktur yang bisa digunakan untuk melakukan pengendalian seperti itu. Nah, itu adalah yang kita bisa sampaikan untuk sistem kendalinya. Kemudian berdampingan dengan ini, sebetulnya kita juga melakukan beberapa pengamatan tambahan pada sistem yang sama dengan menggunakan device yang sama, tetapi datanya kita arahkan ke website yang berbeda. Nah, ini adalah data online. Di sini loginnya ini, kemudian passwordnya ketika kita masuk. Nah, ini kita bisa lihat, ini juga masih websitenya masih belum terlalu sesuai dengan device, jadi mungkin datanya perlu kita jelaskan. Di sini ada dashboard sama seperti yang tadi. Ini ada penakar hujan kita pasang. Kemudian ada water level, kemudian ada auxiliary. Ini dua ini, water level maupun auxiliary ini sama-sama water level sebetulnya. Jadi kita tempatkan dua extra sensor water level dengan posisi yang berbeda. Auxiliary ini posisinya ada di dalam tengah tanah, yang di sini adalah pas di dalam pipa inlet. Jadi di sini menunjukkan water level di pipa inlet berapa, dan ini adalah di dalam tanah. Untuk yang lainnya sama, jadi di sini ada tabel data, ya kita bisa seperti yang tadi, kita bisa pilih range kapan yang kita mau lihat dan mau di-download dengan Excel. Nah, bedanya di sini pengukuran dan penyimpanan data dilakukan setiap 10 menit. Jadi datanya lebih sedikit, mungkin kita bisa download 1 bulan tanpa terlalu berat. 1 bulan ke belakang tanpa terlalu berat. Dan juga kita punya kita punya chart seperti yang tadi. Hingga kita bisa mengamati secara online dalam 24 jam itu apa yang terjadi di peralatan kita. Ya, seperti itu yang bisa kita sampaikan pada kali ini. Terima kasih.